Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina, maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan, tentunya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di tempat kasur yang empuk kemudian bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Dia dapatnya zina, selesaikan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di kasur yang empuk kemudian pakai full AC kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Karena kalau saya biasakan dengan biak khayalan tidak akan berhenti, akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya? Tidak. Selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan dia membangkitkan syahwat dengan lihat gambar, melampias mengeluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor. Oh, itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. 3 hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tidak tahu di mana, kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman, sehingga bukan dinikmati itu semua. Dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram, menghayal dengan ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya, asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, oh bukan karena takut zina, ini aman ya, misalnya tiba-tiba bangkit syahwat. Orang normal wajar bangkit syahwat, suatu ketika tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai. Di kamar syahwat di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang. Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang, lihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya ngusir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwatnya. Rumahmu jendelanya nggak kau tutup karena di sana ada sungai, internetmu masih buka, televisimu masih kau tonton, gimana mau ngusir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Karena kalau membiasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu, karena itu adalah di khayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng, menjadi tidak puas. Dan juga awas, hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton, sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat. Naudzubillah. Itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari, akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat, cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat. Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari, sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri nonton film kotor. Begitu. Innalillah.
Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis, karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam, sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai kepada kepuasan karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya, sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya. Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Na'udzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa? Dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberikan kepuasan kita adalah kepada keridhaan Allah, kepuasan kita pada yang halal. Wallahu a'lam bissawab.